Wih, subuh-subuh udah mau jalan aja nih. Mau kemana, Meman? Mau San Mori. Biarin. Malam udah izin sama bini. Jadi berangkat kita subuh banget nih ya. Berangkat jam 4 sharp. Kita harus sampai di Jakarta jam 5 sharp. Oh, Yuk, kita udah waktu yuk. Bismillah, mudah-mudahan sampai lokasi dengan selamat dan tanpa halangan. Amin. Cihuy. Yuhui. Berapa sekarang? Ya bang. Akhirnya nih touchdown di Mesko di Elders Garage. What time Saiki? Berapa nih? Menit 40. Menit 40 ya. 4.40 ya. Langsung bertiga tuh ya. Saya udah dapat 43. Oh. 43 ya. Juara ada juara masih. Halo bang. Pakai cadangan ya. Karena apa ya kata-kata yang tepat ya? Kalau lo bisa pegang waktu, insya Allah lo bisa pegang yang lain. Bener apa bener? Ya nggak? Karena waktu itu kan wujudnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita bisa pegang waktu, insya Allah kita bisa pegang yang lain. Terutama duit tuh, uang juga tuh. Kalau lo bisa pegang uang, lo bisa pegang yang lain. Gang Vespa. Enjoy. Ada yang baru datang nih. Begono ya. Kita jam 5 masih ada 15 menit lagi buat nunggu teman-teman yang lain datang. Karena jam 5 teng kita sudah harus ada di Balai Kota untuk riding bersama teman-teman komunitas listrik dan beberapa menteri sih katanya sih ya. Menteri Perhubungan, Menteri apa lagi, SDM. Pokoknya banyak lah, ntar kita ketemu ya. Siap. Nah ini ada Bang Siar nih, dari Medan aja udah sampai loh, on time. Gila, luar biasa. Masih kurang 15 menit lagi untuk jam 5. Oh tapi iya, udah nyampe. harus. Mantap ya, on time ya. On time. Dari Medan loh. Medan. Kalah gue dari Kota Bumi doang. Sehat selalu. Siap. Ada sepeda. Memang ada sepeda nih. Sepeda Pro Rider. Yoi. Izin ya Bang RT ya, kita terbalikin. Ini bannya gembes soalnya nih. Bacotin dong memang. Macotin ya, sepeda Pro Rider ya. Wih deh. Coba gimana memang? Ini sih kayaknya Fuji Fader nih, Fuji Fader Jepangan. Tapi di sini di emblemnya nih punik nih. Di emblemnya punik ya. Oh, di emblemnya punik. Tapi kayak ngeliat frame-nya kayak baru Iya. gitu ya, Om, ya. Iya. Karena dari sininya nih. Dia udah pakai shifter nih. Dia percepatannya dia nggak pakai internal gear, dia jadi pakai gear susun. Pakai gear susun. Joknya orisinil nih. Good. Namanya kalau jok begini banana. Jok pisang gitu karena bentuknya kayak pisang. Pedal 5 inch baru nih. Ini pakai Pakipik punya nih. Pedalnya bukan, dovetailnya Dapil baru. baru nih ya, dipotong ya. Kelihatan. Iya, dapil baru. Dovetailnya baru nih, dikasih front rack. Spionnya, spion mata kucing, gripnya grip glitter. Cihuy sih, nih bango kita bilangnya, nih stemnya bilangnya bango. Standarnya bukan oriannya nih, kayak standar ontel sih ya. Nah, standar biasa. Sisi barnya patah nih kalau sisi bar yang tinggi ya. Keren Waduh, ya. mantep banget sih. Shifternya sih yang bikin eye catching banget. Bannya ban 20, kita terbalikin lagi. Soalnya ini bannya gembes. Ini dikasih bannya belum ya? Udah on mati ya? Belum. Ini dikasih bannya ban
ban lis putih atau ban white wall untuk nih. Iya. Baru makin mentereng. Ya kan? Benar-benar Om memang. Cukup lah. Cukup ya? Jalan-jalan. Wong Kito sekarang. Bom gitu galau. Pada datang semua yang ini ya. Udah nih komplit Pada ya. datang semua. Insya Allah kita bisa jalan on time. Ya. Udah pada ngumpul semua nih kayaknya nih. Halo, pagi Bang. Pagi. Pagi Bang. Wah, udah pada siap nih Bang. Udah ready Siap. Bang ya. Wah, Siap, ready. mantap. Tim sapu bersih udah Wih, ready ya. Bang. Pokoknya udah mantap. Arif. Mana udah pada ready ya? Ready dong. Udah pada Mantap, Bang. ready ya? Cakep, Ya, cakep, cakep. mantap. Mantap dah Bang Atin. Mana udah ditempel? Hah? Weh, boleh. Weh, Om Tony, Bang Jojo, apa kabar? Pagi Bang. Ya, tempel Bang. Wih di, plakin dong, plakin. Mungkin ya. Ini gimana ini? Kalau dempulan nggak banyak dia nempel. Anjay, dikepret. Dari semua Vespa listrik yang bodinya biasa-biasa aja nih, ada yang kelip satu nih. Wih, ini mun kutu, mun cebol, tuh mun cebol. Dinamainnya apa nih? Gue lupa gua. Sama Bang Fim namainnya apa ya? Pas banget ya sama kulit-kulitnya. Lu Bang, harusnya naik Bang. Sayang agak hidup ya. Gimana Bang? Standarnya dong. Di twist loh. Terus di kotak dipanasin, diputar, di twist. Keren. Itu kalau coil buat vape tuh apinya kenceng banget tuh Bang. Iya. Nyobain si Erna juga ya. Nyobain Erna ya, naikin Erna. Cicipin dah tuh Erna. Enak banget pokoknya. Pulen. Lincah banget. Suaranya, desahannya berabe loh. Wih, langsung dites lepas tangan dia. Mantap ya. Teman-teman, terima kasih banyak udah hadir hari ini. Hari ini kita akan ada peresmian klub kita ya. Iya, terus kali. Jadi Regi banget. Ini ada teman kita dari Semarang juga, Regi. Oke, dan nanti baik akan lewat kurang lebih 11 kilo dari sini. Gitu. Nanti siapa yang depan nanti boleh nih.
kita bisa start dengan doa ya. Izin aku pimpin secara Kristen ya. Oke, doa dimulai. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Semoga hari ini bisa menjadi berkat buat orang banyak, buat kami semua Tuhan, buat Electrical Riding Club, buat Autos Garage. Semoga kami bisa menginspirasi, memberkati banyak orang. Terima kasih juga buat jajaran Kemenlu yang sudah memberikan kesempatan ini. Motor kami sudah plat biru dan kedepannya semoga proses konferensi sampai plat biru dilancarkan. Kami serahkan acara hari ini ke dalam tangan-Mu, beri keselamatan, beri kebahagiaan, beri kenang-kenangan yang indah, biar kami bisa menyebarkan spirit yang positif buat bangsa Indonesia tentang motor listrik, energi terbarukan. Semoga hal ini akan memberikan dampak yang baik buat dunia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap perjalanan kami. Yang penting Cihui. Ini kita jam berapa Om Tony? Mati lagi. Setengah 6 ya, setengah 6 ya. Agak meleset sedikit sih. Mudah-mudahan nggak kena macet ya. Nggak macet lah, hari Minggu ya kan. Mudah-mudahan bisa tepat waktu deh sampai sana ya. Lagi nyobain ya. Jadi pulang dari barangnya abang bilang mana yang kamu makan ini udah gak jalan kan? Mesin ada.
Yang mau kasih informasi buat teman-teman komunitas, bisa memarkirkan kendaraannya di Bank Mandiri, Geraha Mandiri. Di samping Pak Menteri aja tuh. Sini, ya ini Bang Siar yang akan riding dari Jakarta sampai Swiss. Mungkin Bang Siar boleh cerita, Bang Siar. Terima kasih kemarin di Jakarta. Jadi kemarin kita Pak udah slide Vespa konversi elektrik kita dari Jakarta ke Mandalika dan tidak ada masalah. Oleh karena itu kita konservatif akan melanjutkan perjalanan kita ke Swiss. Di Interlaken ada Vespa World Day 2023. Semoga perjalanan kita ini bisa lancar. Baik, perjalanannya kurang lebih dari Jakarta via Sumatera sampai ke Interlaken itu 4 bulan dan baliknya lagi ke Indonesia itu 4 bulan. Ya, cuma jadi ini adalah pergerakan bukan atas nama Elders Electrigo tapi mewakili Merah Putih. Indonesia akan kita bawa ke sana. Oke, mantap.
Ya. Ini langsung kita resmikan Riding Club. 3 jam ya. Kita bawa 70 kilo. Iya, iya. Romelu izin, Romelu. Ini pisaunya dadakan. Vespa Pak, anak Vespa. Oke, hari ini kita resmi Electrico Riding Club akan misi di seluruh Indonesia ya, sampai seluruh dunia. Ya. Yuk, baik. Oke, lengkap Pak. Terima kasih Mas wartawan, terima kasih. Baik. Udah Pak, yuk. Itu dong, telurnya 2 biji. Oke deh, selamat sekali lagi dan terima kasih. Electro Riding Club ya. Baik Pak Menteri, masih Kita lanjut ya Pak, kita sekarang foto-foto Pak. Baik, silakan. Kepada media mohon memberikan jalan kepada rombongan karena kita akan ke booth berikutnya yaitu booth foto 360. Nah, mungkin yang pertama ini karena kapasitasnya hanya 3 orang maksimal. Jadi kita gantian ya Pak fotonya Pak. Mungkin yang sesi pertama boleh Pak Budi, Pak Arifin, dan Pak Heru dulu. Belum ada suaranya Pak. Emang Mas sarapan ini video ya? Ayo nyarap sekalian. Tahu mungkin kalau Bapak coba Kalian sarapan nih kayaknya. Mantap. Habisin nanya kopinya mana? Alasannya gitu bang, Serius. padahal mah yang pengen nyarap, tadi nggak ada konten nih. Video pangerannya, video. Suapin, ayo suap. Apa ini? Suapan. Ayo, tangannya kita satu, suapin sini satu. Ya. Jakarta Mandalika ya kemarin. Kita yang jadi ini udah dikonversi jadi isi. Jadi nanti pengecasannya gimana dong? Juga. Nah, perjalanannya itu makanya timnya harus di briefing. Harus pakai tim nggak bisa. Ngapain nih kita Bang Ardin? Hah? Kita mau ngapain? Oh ini bang, foto 360 bang. Biar hits. Muter-muter gitu ya Bang? Lo juga bisa ya Ton ya? Muter-muter gitu ya Ton? Kita yang muter-muter bang. Tapi nanti kita akan lebih dalam lagi nih kira-kira keuntungannya apa sih kalau misalnya kita beralih ke kendaraan listrik, mahal nggak sih? Terus manfaatnya apa aja? Ketika kita konversi itu seperti apa? Itu dia, boleh silakan Pak Budi bergabung bersama saya di sini Pak Budi di sini, mohon izin. Mohon. Mungkin kami undang juga untuk bergabung Bapak Kakor Lantas. Pak Heru silakan. Gak apa-apa, saya diri aja Pak. Saya nemenin Putri aja di sana deh. Oh, woi. Gimana waktu main kendaraan listrik? Mungkin Pak dan boleh menyapa dulu Pak rakyat Indonesia yang sudah hadir di sini.
Udah pasti. Jadi luar biasa, ada inisiatif presiden, jadi saya pikir kami pembantunya harus menindaklanjuti. Mengapa begitu? Naik motornya keren, enak banget, kenceng lagi, ya bisa ngebut, ya. Dan kalau kita bisa mengkonversi, satu kita secara keseharian itu bisa irit 75% sehari loh. Jadi kalau biasanya keluar uang katakanlah 100.000, 20.000. Ya. Jauh ya hematnya ya. Untuk negara tadinya subsidi. Kalau kita kasih itu kepada masyarakat, katanya Pak Menteri SDM nanti ada subsidi. Itu break even point cuma 3 tahun. Ya. Jadi devisa yang selama ini kita hambur-hamburkan untuk subsidi bahan bakar fosil itu bisa untuk subsidi. Tapi nanti apa yang lah di sini itu ya. Dan yang satu lagi, saya pikir ini kan energi bersih. Nah sekarang ini kan rada gelap-gelap itu. Apalagi yang punya gubernur ini. Nanti kalau Kano udah bisa terang ya. Bisa lebih terang lagi Pak. Lebih terang lagi. Karena polusi udaranya berkurang ya Pak ya. Jadi lebih terang. Nah tadi kan Pak Budi bilang juga singgung soal irit. Ini kayaknya yang paling apa ya, warga saya dengar irit, seberapa irit sih Pak Arifin, mungkin bisa dijelasin Pak seberapa irit memang nantinya Pak kalau kita beralihnya ke kendaraan listrik Pak. Ya, kita mulai ini untuk kegiatan kendaraan listrik ini tahun yang lalu ya. Kita coba itu mengkonversi motor bekas. Jadi dari Pak Firman Kakor Lantas itu disampaikan total kendaraan roda 2 motor listrik, motor BBM kita itu ada 120 juta unit. Waduh. Dan itu kecenderungannya naik terus 4%, 5% per tahun. Ya, jadi kemudian mobil ini ada 20 juta unit lebih. Nah, itu juga kecenderungannya naik terus. Nah, kita lihat dari sektor saya, SDM ini kan dapat keluhan ya, listrik minyaknya nih makin turun karena suhunya tua. Sementara demand kebutuhan BBM ini makin tinggi, jadi kita import tuh makin banyak. Ya, subsidi makin gede ya Pak. Nah, kita lihat dari hasil percobaan CO2. Waduh. Wow, 100 juta ton CO2 ya. Luar biasa. Target kita 2060 kan emisi kita bisa 0. Ya, bisa 0. Kita bisa pakai semua potensi energi baru yang ada di Indonesia. Ini matahari ini bisa jadi bahan apa penggerak motor listrik. Ya, jadi ini bisa kita manfaatkan. Itu saya yakin ya, kalau ini jalan, konversi ini bisa jalan, itu kegiatan ekonomi ya, mulai dari bengkel, kemudian manufacturing dari komponen-komponen ini akan bergerak semua dan buatan Indonesia. Ya. Bangga banget ya, bangga banget ya. Jadi banyak dampaknya ya Pak terhadap konversi ini. Mohon izin Pak, berarti dengan singkat gitu, EV ini itu bisa menjawab isu global ya Pak yang sedang terjadi ya, seperti tadi ya polusi udara, kemudian adanya gas efek rumah kaca, kemudian polusi suara, seperti itu juga ya Pak? Ya. Jadi kita hanya baru bicara soal transportasi darat, kita masih ada transportasi laut. Ya. Negara kita kan maritim, ini juga masih pakai BBM fosil. Kalau itu di negara-negara lain sudah mulai pakai listrik. Ya, jadi ini juga akan memberikan dampak. Saya 1.500. Murah ya Mas ya? Kami dapat tempe orek lagi. Saya mau dapat Mas. Pergantian baterai. Cabenya 2 Mas. Baterainya ada nomor seri. Lu ikut aja lu ya. Motornya yang kita jadikan identitas. Jadi nggak nyoak, cuman ngebor doang ya Bang ya? Iya, 2 lubang. Cuman ngebor doang 2 lubang, tenang aja. Motor lo nggak rusak. Aman. 2 lubang doang. Maupun dari kendaraan masyarakat yang tentunya kami berkepentingan
mobil atau motor Pemasangan cepat. Berapa lama Bang Eman? 3 jam ya Bang ya? 3 hari. 3 hari, 3 jam. Enggak, 3 jam. 3 jam tuh. Kalau mau cepet bisa dibicarain lagi dah. Ini kita mau convert kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam tuh. 1,5 jam. Lebih cepet lagi. 1 jam lebih cepet lagi. bisa kami laksanakan secara langsung untuk program-program ini. Itu ya, tidak terdaftar sebagai Sabarnya lihat. kendaraan yang gitu ya. Itu yang berbahaya ya. Selanjutnya kita ke Bung Haji Andre. Jadi gimana Bang Eman? Acaranya seru nggak nih? Acaranya seru, gokil habis deh. Tapi apapun itu namanya hobi ya. Hobi harus happy. Oke Om. Langsung dengan motor bensin itu 130.000 untuk jarak 420 kilo. Nah, sedangkan untuk motor listrik hanya sekitar 38.000 gitu. Jadi jauh sekali perbandingannya dan memang jauh lebih hemat. Memang hanya saja mungkin karena kita garage kan ketika riding kita prepare baterai gitu. Jadi pada waktu itu kita prepare 8 baterai untuk kita swap. Tiap kali habis swap gitu. Artinya suatu saat punya mimpi kalau semua masyarakat Indonesia udah pakai motor listrik, artinya di setiap daerah ada area untuk swap gitu. Jadi itu aja sih, lebih ke darah baterai gitu. Iya, jadi nanti mungkin Pak, cukup Pak, ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Mau nanya sama Mas. Mau nanya, boleh Pak Heru. Jakarta mana? Jakarta, Jogja, lanjut Bali Pak. Ya udah Jakarta Bali dan knalpotnya masih panas kalau udah pegang. Enggak Pak. Bahkan nggak ada knalpotnya kali berarti ya. Makanya saya nanya, knalpotnya kalau dipegang panas nggak gitu? Berarti kaki udah bersih ya Pak, nggak ada koreng-koreng yang nempel knalpot ya? Iya. Benar. Boleh silakan Pak, boleh silakan. Ini saya senang karena ada pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Kita punya peran masing-masing ya. Kalau bicara mengenai keamanan, kita melakukan uji tipe. Jadi semua kendaraan yang berjalan itu kita lakukan uji tipe. Lalu berkaitan dengan bagaimana cara, saya mungkin sedikit memberikan suatu ilustrasi bahwa game changer itu untuk tahap pertama adalah motor, karena harganya tuh dengan motor konvensi sedikit ya, yang termurah itu bisa 12 juta atau 14 juta, tinggal kita pastikan apakah dia benar apa enggak. Nggak jeblak di rumah, jadi ada di pom bensin dia berubah fungsinya jadi swap dan tidak membutuhkan waktu ya. Nah kalau soal banjir nanti urusan Pak Menteri ya ngomong gimana ngatasin itu. Baik, Mas Andri memang kritis. Ini netizen Pak, perwakilan netizen. Ya, perwakilan netizen. Yes. Jadi kita komponen-komponen yang sekarang kita coba buat di dalam negeri, yaitu kita kan kerjasama dengan manufakturer mechanical yang ada di sini. Nah baterai itu tuh kita celup, ya celup 2 hari atau lebih aman. Nah itulah standar tes untuk kualitasnya nanti ke depan. Nah kemudian secara keseluruhan komponen ini kan harus dites ya, jadi paling nggak 50.000 km harus bisa jalan atau 100.000 km seperti B30, B40 ini kan. Nah itu juga nanti kita rencanakan mulai